Apa pandangan Bung Arsyad terkait pemilu itu? Masyarakat pada dasarnya hanya memahami pemilu itu hanya sebatas pencoblosan, tetapi tidak memahami esensi demokrasi itu sendiri atau esensi politik itu sendiri. Nah, kita masih ada inginkan sebagian masyarakat kita ya yang mendefinisikan pemilihan itu atau pesta demokrasi itu dia pergi, tugasnya dia hanya pergi ke TPS mencoblos dan itu sudah Saya selesai. katakan tadi bahwa pemilu itu hanya sebatas pada saat hari pemilihan. Tidak. Pada dasarnya demokrasi itu adalah sampai pada saat pemimpin itu terpilih dan menjalankan programnya sampai akhir masa jabatan, bahwa pasca tahapan atau di masa pemimpin itu menjabat atau terpilih, di situ yang paling menentukan. Titik krusialnya di situ. Mengatakan bahwa Karena suatu daerah golput aja, yaitu. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Nah, apa efeknya yang seperti ini kalau orang menjadi golput? Dengan demikian, grafik partisipasi pemilih itu pasti akan menurun. Kemudian, efeknya pada kebijakan negara, kebijakan satu kabupaten, satu wilayah itu juga pasti akan parsial, dia tidak holistik. Dia tidak Masyarakat kan partisipasi pemilihnya tinggi. Boleh jadi alasannya mereka sangat berharap. Salah satunya, bagaimana mereka sangat berharap suara mereka itu sangat bermanfaat untuk pembangunan yang akan datang. Tetapi di proses perjalanan kepemimpinan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi apabila dia tidak sesuai dengan harapan misalnya, maka dia akan beralih kepada calon yang lain. Ataukah dia kecewa untuk tidak memilih? Ini yang saya katakan tadi, dia menjadi golput ataukah dia menjadi apatis. Ini efek. Ya, inilah disebut sebagai benang kusut demokrasi. Partisipasi pemilih akan menurun apabila pemilih itu kecewa dengan pemimpinnya, ataukah partisipasi pemilih akan menurun karena dia tidak memilih akibat tidak ada calon alternatif yang ideal menurut dia. Kira apa yang sudah dilakukan oleh KPU sehingga membuahkan hasil yang begitu sempurna dalam proses demokrasi kita? Yang pertama, idenya itu bersumber dari KPU. Setelah itu disosialisasikan atau dilakukan training kepada penyelenggara pemilu di bagian ad hoc, yaitu PPK dan PPS. Yang kedua, ada program lain yang namanya Cafe Demokrasi. Apa sebagai tujuan dari KPU terkait program-program KPU mengajar? Secara historis, KPU mengajar itu adalah digagas di Selayar. Nanti setelah itu terintegrasi diskusi lagi lanjutan di KPU provinsi, melahirkan program KPU mengajar terintegrasi di 24 kabupaten kota dengan 5 bab tadi itu. Yang apa? Menjadi paripurna pemahaman siswa tentang demokrasi itu sendiri.